mulai silakan, Dokter Selamat, Ginanjar. selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ilham Sofihi, spesialis bedah subspesialis bedah diagnostik konsultan, para serta program PPDS 1, dan PPDS 2 dan PPDS 1 yang saya hormati, dan kakak kelas yang saya hormati pula. Perkenalkan, saya Ginanjar dari Prodi Ortopedi dan Traumatologi akan membacakan journal reading berupa systematic review, yaitu insidensi, faktor risiko, survival, dan treatment pada metastasis tulang pada kanker kolorektal. Ini merupakan systematic review yang dibuat di Denmark tahun 2018, izin dokter. Jadi background-nya, colorectal cancer itu merupakan kanker ketiga terbanyak di laki-laki atau kedua di perempuan. Lalu oleh karena itu pengetahuan dasar tentang insidensi, faktor risiko yang mungkin, survival dan pengobatan dari bone metastasis pada karsinoma kolorektal itu sangat penting. Oleh karena alasan itulah penelitian ini atau review ini dibuat. Nah, sekitar 20% dari kejadian karsinoma kolorektal itu begitu dilaporkan dia sudah mengalami metastasis yang jauh pada saat dilaporkan pertama kali. Sementara itu 50% pasien karsinoma kolorektal juga pada akhirnya akan berkembang menjadi penyakit metastasis, salah satunya ke tulang. Lalu studi-studi terkini menunjukkan bahwa 15,6% pasien dengan karsinoma kolorektal yang sebelumnya sudah dianggap secara surgical sudah sembuh memiliki kemungkinan terjadinya rekurensi, termasuk rekurensi setelah dinyatakan sembuh pos tindakan bedah, termasuk masih bisa mengalami metastasis ke tempat yang jauh. Dan akhir-akhir ini karena survival rate dari kasus karsinoma kolorektal itu meningkat, jumlah pasien yang mengalami metastasis pada CA kolorektal itu otomatis diharapkan akan makin tinggi secara statistik. Nah, metode yang dilakukan adalah riset secara database, yaitu dari tahun 2017 sampai 2018, sumbernya dari PubMed dan Embase. Studinya termasuk studi manusia yang ditulis di dalam bahasa Inggris yang mendeskripsikan pasien-pasien dengan bone metastasis yang berasal dari karsinoma kolorektal. Ada 29 studi yang dipelajari, informasinya diantaranya mengenai insidensinya, survivalnya, diagnosis, dan treatmentnya. Dari 29 studi itu, 1 randomized control trial, 2 otopsi, 5 register studi, 21 cohort retrospektif, dan 6 studi berupa cohort unselected cohort pada pasien dengan karsinoma kolorektal. Yang pertama, izin dokter, ini berupa insidensinya, bisa dilihat angka-angka dari insidensinya sangat bervariasi, di mana secara umum range-nya antara 2,9% sampai 10% pada beberapa studi. Akan tetapi angka ini diperkirakan berupa angka yang underestimasi karena sangat besar kemungkinan ada kasus-kasus lain yang underdiagnosed atau underreported. Lalu pada studi otopsi juga ditemukan insidensinya antara 1,7 sampai 23%. Hal ini juga sangat mungkin terjadi bias karena tidak semua pasien-pasien yang mengalami CA kolorektal itu dilakukan otopsi. Biasanya mereka baru diotopsi kalau berkaitan dengan hukum atau memang permintaan dari keluarga. Nah, akhir-akhir ini juga diperkirakan insidensi bone metastasis pada karsinoma kolorektal itu akan terus meningkat karena pilihan diagnostik yang lebih bagus dan angka harapan hidup dari pasien CA kolorektal itu semakin panjang. Lalu setelah insidensi, dipelajari juga faktor risiko dari penelitian-penelitian yang jumlahnya 29 tadi, dapat diringkas, yaitu yang pertama mengenai primary tumor location. Nah, risiko terjadinya metastasis ke tulang pada CA kolorektal itu ternyata lebih tinggi apabila posisi kansernya itu lebih ke distal. Jadi apabila dibandingkan antara orang-orang yang mengalami CA-nya itu di distal, misalnya di rektum, akan lebih tinggi kemungkinan terjadinya metastasis tulang daripada CA yang terjadinya di kolon atau bagian proksimalnya dengan odds ratio dari 1,5 sampai 2,4.
Akan tetapi hal ini juga sangat mungkin terjadi bias karena kita dari banyak penelitian tersebut tidak dapat mengeksklusikan terjadinya keganasan dari tulang yang sudah ada sebelumnya. Lalu berdasarkan primary tumor stage atau staging dari tumor primer dalam hari ini CA kolorektalnya, dari banyak penelitian itu sang peneliti masih belum dapat mengambil kesimpulan antara hubungan atau asosiasi antara staging dari tumor primer dengan risiko terjadinya bone metastasis. Karena banyak studi itu kebanyakan tidak menggunakan metode yang sama, jadi ada yang menggunakan analisis univariat, di mana dia yang dipelajari adalah satu variabel, ada juga yang pakai multivariat atau yang dianalisis itu banyak variabel. Ini tadi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya bone metastasis pada CA kolorektal. Nah, yang pertama berdasarkan histologis. Histologis atau status mutasi dari sel-sel ganas dari karsinoma kolorektal itu sendiri, menurut penulis dari banyak penelitian itu tetap tidak dapat disimpulkan berdasarkan staging dari sel-sel atau keganasan karsinoma kolorektal itu sendiri. Meskipun memang beberapa kasus terjadinya mutasi diharapkan akan meningkatkan risiko terjadinya bone metastasis, tetapi tetap belum dapat disimpulkan. Lalu mengenai adanya metastasis pada tempat yang lain. Jadi ternyata adanya metastasis pada limfonodi dan adanya metastasis pada paru itu merupakan salah satu faktor risiko potensial untuk terjadinya bone metastasis pada karsinoma kolorektal itu. Akan tetapi adanya metastasis di hepar tidak dapat disimpulkan menjadi salah satu faktor risiko. Jadi yang dapat menjadi faktor risiko adalah kalau karsinoma kolorektal itu sudah menyebar ke limfonodi dan paru. Lalu mengenai gender, meskipun tidak dapat disimpulkan berhubungan langsung, memang secara umum dari banyak penelitian, angka kejadian pada laki-laki memang lebih tinggi. Angka kejadian terjadinya metastasis tulang pada karsinoma kolorektal dibanding perempuan. Nah, pada faktor usia mungkin memang dapat mempengaruhi faktor risiko dari terjadinya bone metastasis, meskipun hasilnya tidak dapat disimpulkan. Itu dengan alasan memang pada usia muda dia diperkirakan lebih banyak terjadi progresivitas penyakit yang lebih cepat yang mengakibatkan metastasis daripada pada usia tua. Lalu untuk terapi sistemik, karena banyak penelitian itu juga sulit dibandingkan satu persatu, metodenya lain-lain, tidak hingga penulis menyimpulkan systematic review ini dinyatakan belum dapat diambil kesimpulan. Lalu mengenai survival rate, secara umum median survival rate pada bone metastasis itu range-nya antara 7 sampai 9,4 bulan. Meskipun untuk menghasilkan prognosis, jadi untuk mengetahui prognosis penyakit terhadap survival rate-nya itu belum dapat disimpulkan, bahkan bertolak belakang. Akan tetapi dari systematic review ini, sang penulis dapat menyimpulkan beberapa variabel yang berhubungan dengan survival yang buruk, yaitu apabila pada CA kolorektal itu terjadi lesi-lesi yang osteolitik, dalam hal ini pada metastasis tulangnya, lalu apabila melibatkan lesi pada tulang yang lebih dari satu, lalu apabila metastasisnya sampai ke kosta, lalu apabila ada peningkatan CEA, apabila ada metastasis tulang plus metastasis di tempat yang lain, misalnya paru. Jadi apabila ada faktor-faktor ini, diperkirakan survival rate dari kasus-kasus bone metastasis pada CA kolorektal itu akan lebih buruk daripada kalau tidak ada faktor-faktor ini. Ini tadi kalau dibuat tabel mengenai perbandingan terapi, memang belum dapat disimpulkan secara detail. Secara umum yang digunakan untuk mentreatment metastasis tulang pada CA kolorektal itu adalah bisfosfonat, lalu kemoterapi, radioterapi, lalu ada pembedahan maupun pengurangan nyeri.
level buktinya memang belum terlalu kuat, akan tetapi beberapa studi mengarahkan bahwa terapi dengan bisfosfonat di mana dia akan mengurangi aktivitas resorptif dari osteoklas itu diharapkan akan meningkatkan outcome sehubungan dengan SRE atau skeletal related event, akan tetapi dia tidak dianggap tidak terlalu signifikan untuk memperbaiki survivalnya. Jadi hanya memperbaiki nyerinya saja, memperbaiki kemungkinan mengurangi potensi terjadinya fraktur patologis atau yang terkait dengan SRE ini. Tapi dia dianggap tidak dapat memperbaiki survival rate dari pasien-pasien yang mengalami bone metastasis pada CA kolorektal. Lalu kesimpulan-kesimpulan ini sesuai dengan beberapa studi yang mempelajari efek anti-resorptif dari yang mempelajari terapi anti-resorptif pada bone metastasis yang diakibatkan oleh CA-CA yang lain, yaitu ada paru, mame, dan CA prostat. Di mana dengan diberikan anti-resorptif treatment tadi, misalnya bisfosfonat terapi, dia akan menurunkan skeletal related event. Lalu dapat disebutkan juga bahwa kemoterapi sistemik itu hanya akan efektif pada pasien yang mengalami metastasis di banyak tempat, tidak hanya satu tulang saja. Tidak hanya di tulang saja. Ini kalau kita bandingkan di tabelnya, akan pada systematic review ini memiliki beberapa keterbatasan karena yang penulis pelajari adalah material-material yang sudah terpublikasikan, lalu juga penulis agak kesulitan karena metode-metode yang dilakukan pada masing-masing penelitian itu tidak sama. Selain itu juga literatur maupun kualitas dari penelitian yang dipelajari untuk mempelajari bone metastasis pada CA kolorektal itu baik metode maupun kualitasnya berbeda-beda. Untuk kesimpulannya, kita tidak dapat untuk mendeteksi peningkatan terjadinya metastasis tulang pada CA kolorektal karena studinya masih sangat bermacam-macam. Oleh karena itu, belum dapat menimbulkan kesimpulan yang meyakinkan. Tetapi meskipun masih banyak pertanyaan dari ini semua, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu misalnya ada beberapa faktor risiko terjadinya metastasis tulang pada karsinoma kolorektal, yaitu apabila pasien itu mengalami invasi atau metastasis pada limfonodi pada saat dilakukannya pembedahan primer pada saat pertama, atau apabila dia juga mengalami metastasis pada pulmo pada saat apapun. Jadi kalau ada pasien dengan CA kolorektal, ternyata dia pada saat pembedahan atau terapi surgikal yang pertama ditemukan metastasis ke limfonod, itu merupakan faktor risiko akan terjadinya metastasis tulang pada pasien tersebut. Atau apabila ada pasien dengan CA kolorektal, ternyata dia juga mengalami metastasis pada pulmo, maka itu akan menjadi faktor risiko pasien tersebut akan mengalami metastasis pada tulang juga. Izin dokter, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Izin mohon arahan dokter, terima kasih.